Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses daur air atau hidrologi. Selain itu, kami juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungannya dan juga kegiatan apa yang merusak dari proses daur air ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryan Wijaya, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Fadila Eka Putra dari absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang transpirasi. Jadi transpirasi adalah proses serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Proses transpirasi dimulai dari absorb air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Sekian, terima kasih. Baik, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang proses kondensasi. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu kondensasi. Kondensasi dalam Wikipedia merupakan perubahan bentuk dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Nah, maka dalam proses siklus air, kondensasi ini adalah proses di mana berubahnya uap di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekati satu sama lain sehingga akan menggumpal menjadi awan, lalu akan berubah menjadi titik-titik air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Sastra Gibran dari kelompok 1 dan saya akan menjelaskan tentang presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian infiltrasi, proses infiltrasi. Jadi air hujan itu nggak semuanya mengalami proses presipitasi. Jadi ada juga yang mengalami proses infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah air hujannya akan jatuh ke dalam tanah dan menyerap ke tanah. Lalu dari tanah itu akan menjadi air tanah. Setelah menjadi air tanah dengan proses waktu yang lama, maka air tanah itu akan kembali ke dalam lautan. Dari lautan ini maka menjadi air lautan dan juga balik lagi menjadi proses daur air, seperti misalnya airnya akan menjadi dari air tanah ini akan dari waduk, sungai ataupun danau dan jadi akan mengalami proses evaporasi dan seterusnya seperti itu. Halo, gue Abian Akhtar dari absen 01 dan kali ini gue bakal ngejelasin faktor apa aja sih yang berpengaruh untuk kelangsungan daur air. Nah, ada banyak faktor yang berpengaruhnya itu. Contohnya adalah suhu udara, cahaya matahari, kelembapan udara, arah mata angin, dan lain-lain. Maka dari itu, kenapa sih intensitas hujan di setiap daerah itu berbeda-beda? Pada daerah gurun pasir, hujan sangatlah jarang terjadi. Maka dari itu, jumlah airnya pun sangat sedikit. Hal ini terjadi karena resapan yang diterima pada daerah tersebut sangatlah sedikit. Dan iklimnya pun ya sudah jelas pasti panas. Nah, ada juga pada daerah hujan tropis. Hujan dapat terjadi bahkan sepanjang tahunnya. Maka dari itu, jumlah air yang diterima pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alata Zafira dari absen 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kira-kira apa aja sih aktivitas manusia yang dapat mengganggu atau merusak siklus air. Di sini saya akan menjelaskan beberapa di antaranya. Jadi yang pertama, bisa karena adanya aktivitas penebangan pohon. Nah, penebangan pohon ini jika berlangsung secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Lalu yang kedua, yaitu adanya aktivitas pencemaran air, seperti misal kita membuang limbah sabun ke aliran air seperti ke sungai, terus kita membuang limbah kotoran hewan, kita membuang pestisida bekas pertanian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, bisa juga diakibatkan karena adanya pembangunan yang berlebihan. Nah, banyaknya bangunan dan juga jalan yang beraspal dapat
mengurangi daerah resapan air juga selain kita melakukan penebangan pohon gitu. Lalu setelah itu ada juga aktivitas boros air, di mana manusia itu sering berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Contohnya, kita lupa atau tidak mematikan keran air setelah selesai kita menggunakannya, maka kita membuang-buang air tersebut. Lalu yang terakhir ada juga aktivitas pencemaran udara. Nah, gas-gas yang menjadi polutan itu dapat menghambat terjadinya proses evaporasi atau menguapnya air dari permukaan bumi, entah itu dari sungai, laut, atau tanah untuk mencapai ke atmosfer. Nah, sekian penjelasan saya mengenai beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak siklus air.